Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jitsurokusa volume 6 lagi. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sid melakukan pertemuan dengan Alpha di bar Mitsugoshi. Di sana jugalah Alpha menjelaskan kepada Sid tentang organisasi penguasa bayangan kerajaan Midgar yang bernama 13 Night Sword, teman-teman. Selain itu, ada juga aksi dari seorang badut yang membunuh salah satu anggota termuda dari 13 Night Sword, yaitu Count GT. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Christina Hope. Christina Hope menyambut pagi hari di villa keluarga Hope di ibu kota kerajaan Midgar, teman-teman. Ya, biasanya dia bisa memilih untuk tidur di asrama atau villa, tergantung suasana hatinya pada hari itu. Namun akhir-akhir ini, dia tidur lebih banyak di villanya. Namun hal itu bukanlah masalah suasana hatinya atau tidak, teman-teman. Ini adalah masalah perlindungan dirinya sendiri. Ya, sejak kejadian teror di Akademi Midgar volume 5 yang lalu, Christina jadi lebih sering tidur di villa keluarganya saja. Di sini, dia pun bergumam, "Sudah pagi ya." Christina mendongak ke atas saat melihat matahari pagi menembus gorden kamarnya. Ada bayangan samar di bawah matanya. Ya, sepertinya dia sedang sibuk menyusun dokumen-dokumen kasus, teman-teman. Oleh karena itulah, ada kantong mata yang tumbuh di dalam matanya. Mungkin dia sudah jarang tidur lagi sejak Kanade meminta perlindungan dari dirinya. Christina pun meletakkan pulpennya di atas meja lalu berbaring nih. Dia mengambil dokumen kasus, lalu menghela nafasnya. Dia juga berkata nih, sulit untuk membuktikan kesalahan dari Eliza. Ya, ternyata dokumen tersebut merangkum kasus dan kesaksian dari kasusnya Eliza. Tapi kejahatan Eliza diperkirakan akan dianggap sebagai sebuah kecelakaan dan bukannya insiden, teman-teman. Di mana kecelakaan yang tidak menguntungkan itu terjadi sebagai akibat dari para siswa yang masih remaja terlibat dalam serangan teroris yang mengancam jiwa dan kehilangan ketenangan dalam situasi itu. Ya, seperti itulah inti permasalahannya. Jadi memang pemerintah kerajaan Midgar itu akan menganggap tindakan Eliza di volume 5 kemarin adalah hal yang lumrah sebagai perlindungan diri saja gitu. Itulah yang masih tidak diterima oleh Christina. Christina bahkan sampai bergumam kalau 13 Night Sword memang sangat ahli dalam menyembunyikan kesalahan Eliza ya. Dan dia tidak mungkin bisa menang melawan organisasi kegelapan seperti 13 Night Sword dengan kekuatannya sendiri. Bahkan saat Christina ingin meminta bantuan dari sang ayah, jawaban yang cukup menyayat hati Christina pun muncul dari mulut ayahnya. Sang ayah berkata untuk apa Christina menolong anak perempuan dari bangsawan kecil seperti itu. Tidak ada gunanya bagi mereka. Ya, memang tidak ada gunanya bagi Christina menolong Kanade. Tapi bukan itu intinya. Christina hanya tidak terima kalau hukum di kerajaan ini hanya tajam ke bawah sedangkan tumpul ke atas gitu. Bahkan sekarang ini, korupsi pun terus merajalela dalam kerajaan Midgar. Dia tahu kalau hal itu dikarenakan 13 Night Sword, teman-teman. Perasaan tidak berdaya, tidak dapat mengutuk seseorang yang melakukan kejahatan tanpa hukuman, dan kekecewaan pada dirinya sendiri karena tidak mampu mengeluarkan tangan kepada gadis yang meminta bantuannya, terus menghantui Christina nih. Christina tidak tahu bagaimana caranya menghadapi perasaan seperti itu. Jika dia memiliki kekuatan, akankah dia mampu menumpas kejahatan ya? Ya, kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Shadow. Ya, mungkin saja jika dia memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Shadow, perasaan tidak berdayanya ini akan musnah. Bahkan Christina juga mulai membayangkan dirinya membunuh para anggota 13 Night Sword dengan tangannya sendiri. Namun hal itu mungkin cuma angan-angan saja. Membayangkan dirinya memiliki kekuatan seperti Shadow hanya akan membuatnya menyedihkan. Maka dari itulah dia pun terbangun dari lamunannya dan menyingkirkan semua dokumen tentang 13 Night Sword. Lalu menggantinya dengan dokumen dari Shadow Garden yang telah dia selidiki sendiri. Ya, walaupun tidak lengkap, tapi nampaknya Christina memiliki cukup banyak informasi mengenai Shadow Garden. Bahkan dia memiliki beberapa foto aksi dari anggota Shadow Garden yang lewat dalam kameranya. Ya, walaupun semua foto itu juga terlihat sedikit buram, tapi dia sudah berusaha untuk mencari tahu tentang organisasi yang dia kagumi ini. Raut muka yang cukup senang pun tergambar dalam wajah Christina. Dia juga berkata kalau Shadow dan organisasinya memiliki misi yang cukup besar di pundak mereka. Maka dari itu, Shadow Garden memilih untuk melewati jalan yang penuh darah dan rela dicap sebagai penjahat dunia.
Ya, nampaknya Christina mulai menyadari kalau organisasi Shadow Garden sendiri bukanlah organisasi jahat seperti yang dikabarkan kebanyakan media. Namun di saat dia menggumamkan hal itu, tiba-tiba saja ayahnya pun masuk ke dalam kamarnya Christina. Tentu dengan secepat kilat Christina pun membereskan semua dokumen agar tidak diketahui oleh sang ayah. Dan untungnya dia tepat waktu teman-teman. Nah, seperti biasanya, sang ayah dari Christina langsung membicarakan tentang jangan sampai Christina berurusan dengan 13 Night Sword lagi. Apalagi sekarang juga keadaan mungkin akan lebih sibuk. Christina pun cukup terkejut dengan kata-kata itu. Hingga dia pun bertanya apa maksud dari keadaan yang akan lebih sibuk. Mendengar pertanyaan itu, ayahnya pun langsung menghela nafas, lalu berkata kalau semalam salah satu anggota 13 Night Sword yaitu Count GT telah terbunuh dalam kediamannya. Maka dari itu 13 Night Sword pasti tidak akan tinggal diam bagi semua orang yang mencari masalah dengan mereka. Jadi dia kembali memperingati Christina untuk tidak berurusan dengan organisasi itu. Namun nampaknya Christina tidak mengindahkan peringatan sang ayah. Karena setelah sang ayah pergi dari kamarnya, dia pun langsung pergi ke TKP pembunuhan dari Count GT. Panel cerita pun berpindah ke koridor TKP pembunuhan Count GT. Saat itu Alexia sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus ini. Namun karena belum mendapatkan izin masuk ke ruang utama TKP, jadi dia pun melakukan penyelidikan di koridor terlebih dahulu teman-teman. Dalam koridor itu, Alexia pun menemukan jejak kaki berdarah yang kemungkinan besar berasal dari sang pembunuh. Di sini dia merasa aneh, karena jejak kaki dari sang pembunuh terasa sangat nyata. Itu berarti dia tidak terburu-buru dalam membunuh Count GT dan para anak buahnya. Nah setelah itu Christina pun datang untuk menemani Alexia nih. Melihat kalau Christina juga datang ke sini, Alexia pun menjelaskan semuanya kepada Christina, lalu berdiskusi dengannya tentang keanehan jejak kaki sang pembunuh. Setelah beberapa saat kemudian, Alexia dan Christina pun diberi kesempatan untuk melihat TKP utama dari pembunuhan Count GT. Nah dalam TKP utama, sudah ada Grey, orang dari Ordo Kesatria yang memimpin investigasi ini. Dia pun meminta Alexia dan Christina untuk tidak menyentuh apapun dalam ruangan ini walau telah diizinkan untuk masuk itu. Tentu, baik Alexia dan Christina mengiyakannya, namun tidak sekuat Alexia yang dengan berani mendekati setiap mayat yang ada di sana. Christina cukup terganggu dengan suasana ruangan ini. Mungkin dia memang tidak terbiasa menghadapi hal seperti ini. Nah, saat itu Alexia pun tahu kalau Count GT terbunuh dengan kartu remi yang menancap di dahinya teman-teman. Itu cukup unik karena memang kartu atau kertas biasanya hanya memiliki ketahanan 10% saja jika diperkuat sihir. Jika orang yang menggunakannya terlalu banyak menyalurkan sihir, maka kartu itu akan langsung hancur. Jadi pastinya pembunuh dari Count GT adalah orang yang memiliki keahlian sihir hebat gitu. Apalagi Count GT juga pernah dijuluki yang terbaik sewaktu berada di Akademi Sihir Midgar. Jadi pastinya untuk membunuh orang ini diperlukan kemampuan yang hebat. Di sini Alexia juga sedikit menyelidiki TKP utama nih. Karena siapa tahu aja ada sebuah jejak atau kode yang ditinggalkan oleh sang pembunuh. Karena memang nih, menurut kesaksian para pembantu Count GT yang selamat, mereka mengatakan kalau yang menyerang tuan mereka adalah seseorang dengan kostum badut. Namun nih pendapat Alexia soal kode rahasia yang ditinggalkan oleh pembunuh langsung ditentang sama Grey nih. Dia berkata kalau kasus ini bukanlah kasus pembunuhan seperti dalam novelnya Natsume Sensei. Jadi nggak mungkin sang pembunuh itu meninggalkan sebuah kode seperti itu teman-teman. Apakah Alexia adalah orang yang menyukai novel buatan Natsume Sensei seperti itu? Grey pun bertanya kepada Alexia karena memang dia juga pernah membaca novelnya Natsume gitu. Ya, nampaknya novel buatan Beta atau Natsume ini cukup dikenal juga ya. Nah, ketika mendengarkan pertanyaan itu, Alexia pun menyangkalnya nih dan berkata kalau dia nggak mungkin suka dengan novel wanita itu. Ya, nampaknya Alexia masih memusuhi Natsume atau Beta sampai sekarang nih. Mendengarkan jawaban dari Alexia, Grey pun sedikit tertawa. Tapi dia pun berkata lagi kalau pastinya kasus ini lebih sederhana daripada yang ada di novel. Dia punya opini kalau Count GT dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh bangsawan besar. Karena memang Count GT adalah orang yang paling mencolok dalam 13 Night Sword. Maka dari itu pantas saja banyak yang membenci orang ini. Seperti Christina. Ya di sini si Grey itu langsung menembak kalau Christina lah yang membunuh Count GT gitu. Mengingat dia juga punya perseteruan dengan 13 Night Sword karena harus membela Kanade. Tapi tentu Christina pun langsung mengelak dan berkata kalau dia tidak melakukan hal itu. Namun di sini, Grey pun langsung pergi begitu saja tanpa menanggapinya.
Melihat hal itu, Alexia pun meminta Christina untuk lebih berhati-hati karena dirinya dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, ketika mendengarnya, Christina pun mengiyakannya nih. Tapi di sini dia juga menunjukkan sesuatu yang janggal dalam TKP utama kepada Alexia. Di atas meja kaun GT ada bekas tumpahan kopi yang berbentuk seperti kertas. Kemungkinan pembunuh itu sengaja meninggalkan bekas kopi ini untuk menunjukkan sesuatu kepada mereka. Tapi mereka masih belum tahu nih apa yang diinginkan oleh sang pembunuh. Panel cerita pun berpindah ke sore harinya. Saat itu kelas pun sudah bubar dan Christina sedang membicarakan sesuatu dengan Kanade. Di sini dia pun ingin membicarakan tentang kasus Eliza dan dia juga memberitahu tentang apa yang terjadi kepada kaun GT nih. Namun ini nampaknya Kanade sendiri sudah mengetahui tentang nasib dari kaun GT. Ya, nampaknya berita tentang pembunuhan itu telah tersebar luas dalam Akademi Midgar juga. Namun saat kelas sudah sepi dan hanya menyisakan mereka berdua, tiba-tiba aja ada suara yang terdengar tidak jauh dari mereka. Nah, ternyata suara itu berasal dari Sid Kageno. Tentu, Christina pun langsung bertanya kepadanya apa yang terjadi. Mendengarkan hal itu, Sid pun berkata kalau dia menemukan sebuah dokumen yang sudah tercampur oleh noda kopi dan juga noda merah dalam rak bukunya Christina. Nah, ketika Christina melihatnya, ternyata dokumen itu adalah dokumen mengenai kejahatan milik Eliza dan biaya yang harus dibayarkan oleh ayah Eliza untuk menutupi kesalahan anaknya itu. Ya, kemungkinan itu adalah dokumen yang menghilang dari kantor kaun GT. Tapi anehnya kok bisa dokumen itu sampai di rak buku milik dirinya gitu. Melihat situasi itu, Christina pun mau tidak mau harus melibatkan Sid dalam masalah kali ini. Dia takut kalau Sid akan diburu oleh 13 Night Sword karena sudah melihat semua dokumen ini. Maka dari itulah dia meminta Sid dan Kanade untuk tinggal di villa keluarganya mulai hari ini. Setidaknya, jika dua orang ini tinggal di villa keluarganya, maka mereka bisa selamat dari cengkeraman 13 Night Sword. Oh ya, dalam dokumen itu, Sid juga memberitahu Christina kalau ada tulisan Jack the Ripper tepat di atas kanannya. Dan tentu itu semakin membuat misteri dari pembunuhan kaun GT semakin rumit saja. Karena memang di sini mereka masih belum tahu apakah Jack the Ripper sang pembunuh kaun GT itu adalah orang yang baik atau orang yang jahat gitu teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke villa milik keluarga Christina nih. Saat itu, Sid dan Kanade pun langsung disuguhkan beberapa makanan mewah dari Mitsugoshi Group berupa kopi dan coklat teman-teman. Nah, karena Sid sudah terlalu banyak dikirimi kopi oleh Gamma, maka dari itu dia pun memberikan kopinya kepada Kanade saja. Nah, melihat kalau dirinya diberikan kopi dari Mitsugoshi Group yang terkenal sangat mahal dan enak teman-teman, membuat Kanade jadi senang nih. Bahkan dia juga sampai berkata kalau dia mencintai Sid. Namun nih ketika dia meminta coklat milik Sid juga, dengan tegas Sid pun menolaknya. Karena memang coklat ini adalah truffle matcha teman-teman. Itulah coklat yang paling laris dan sangat langka di Mitsugoshi Group. Gamma bilang kalau dia masih belum sempat memberikannya kepada Sid karena memang coklat itu sudah habis terjual sebelum dipasarkan secara global. Maka dari itu Sid tidak menyerahkan coklat ini kepada Kanade. Nah, melihat hal itu, Kanade pun langsung merubah ekspresinya dan berkata kalau dia membenci Sid sekarang. Ya, memang hati dari Kanade itu bisa berubah-ubah ya. Tapi tak lama kemudian, Christina pun langsung datang dan memandu mereka ke kamar yang sudah disiapkan nih. Namun di tengah perjalanan itu, Kanade pun terus melihat segala isi dari villanya Christina. Dia bahkan sampai menghitung berapa harga vas bunga yang ditempatkan di sana. Tentu melihat tindakan Kanade yang seperti itu membuat Sid merasa kalau Kanade adalah mob yang sesungguhnya ya. Karena memang tindakan seperti itu adalah tindakan yang biasa dilakukan sama mob dalam game yang pernah Sid mainkan gitu. Nah, tak lama kemudian, mereka pun sudah sampai di sebuah kamar nih. Namun anehnya, dalam kamar itu ada 3 tempat tidur yang berjejer teman-teman. Tentu, Sid pun tanya kenapa ada 3 tempat tidur di situ. Mendengarkan hal itu, dengan gampangnya Christina pun menjawab kalau memang mereka akan tidur bersama di kamar ini. Tapi tentu kasur mereka ini harus dipisah. Mendengarkan hal itu, membuat Sid jadi bingung harus berkata apa nih. Tapi karena sudah disiapin ya dia mau-mau aja gitu. Ditambah lagi tempat tidur milik Sid juga terletak persis di samping jendela kamar. Tentu, dia pun langsung bergumam kalau itu adalah tempat yang pas untuk baron miskin seperti dirinya. Ya, itulah tempat bagi orang pertama yang akan mati jika ada serangan di villa ini. Namun nampaknya, Christina pun mendengar gumaman dari Sid. Jadi dia pun menjelaskan kalau Sid adalah orang yang memiliki resiko diserang paling kecil di sini. Maka dari itulah dia menempatkan Sid di sana. Lagi pula, persis di bawah jendela itu sudah ditempatkan 2 penjaga yang pernah melakukan pertarungan di Festival God of War. Maka dari itu Sid akan lebih aman di sini
daripada tidur di asrama. Nah, di sini Sid juga langsung bertanya nih tentang dokumen yang mereka temukan tadi sore. Mendengarkan pertanyaan itu, Christina pun langsung bercerita tentang kematian dari Count GT pagi ini. Namun nampaknya di sini Sid tidak terlalu mendengarkan penjelasan dari Christina. Dia pun malah terus mengungkit nama Jack the Ripper yang tertera dalam dokumen yang mereka temukan. Ya, nampaknya Sid ingin membesarkan nama Jack the Ripper dulu dalam pandangannya Christina. Karena jika Christina sudah mengetahui tentang Jack the Ripper, maka hal itu akan memuluskan aksinya Sid nih dalam memerankan sebuah peran di cerita ini, teman-teman. Setelah Christina dan Sid mengobrol sebentar, dan Kanade juga sudah kembali dari toilet, akhirnya mereka bertiga pun langsung makan malam bersama nih. Dan kalian tahu, makanan yang disajikan oleh keluarga Hope itu adalah makanan dari restoran Mitsugoshi. Nampaknya memang, keluarga Hope adalah maniak Mitsugoshi. Di sana, mereka memakan banyak sekali makanan dari dunianya Sid. Mulai dari sushi dan juga burger, teman-teman. Setelah makan malam selesai, mereka bertiga pun langsung pergi ke kamar dan hendak tidur nih. Namun tiba-tiba aja pelayan dari keluarga Hope pun langsung memanggil Christina untuk keluar sebentar karena ayahnya ingin berbicara dengan Christina. Jadi di sini, Christina pun meminta Sid dan Kanade untuk tidur terlebih dahulu. Namun saat Christina hendak pergi dari sana, dia pun sempat berkata kepada Sid nih, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Karena memang ketika dirinya mengobrol dengan Sid, dia merasa kalau mereka sudah sangat familiar dan sudah sering mengobrol di suatu tempat. Mendengarkan hal itu, Sid pun hanya berkata kalau mereka hanya pernah bertemu di kelas saja. Mungkin tentang obrolan itu, Christina hanya terbawa oleh suasana saja. Setelah mendengarkan jawaban itu, Christina pun membuat senyum palsu, lalu pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke kantor dari ayahnya Christina. Saat itu secara terang-terangan ayah dari Christina pun berkata nih kalau dia tidak suka Christina berurusan dengan 13 Night Sword lagi. Maka dari itu dia akan menyerahkan semua dokumen, bukti kesalahan Eliza kepada 13 Night Sword agar keluarga mereka ini bisa selamat dari organisasi jahat itu. Karena memang nih jika mereka melawan, maka mereka pastinya akan kalah. Tapi nampaknya Christina tidak setuju dengan ide dari ayahnya. Mereka sudah mendapatkan bukti untuk menjebak Eliza dan menjerumuskannya dalam penjara. Tapi kenapa mereka itu malah takut kepada organisasi seperti itu? Justru sekarang posisi mereka berada di atas organisasi itu. Maka dari itulah, seharusnya mereka melawan balik gitu. Tentu sang ayah pun tidak terima dengan jawaban dari Christina. Dia pun memarahi Christina dengan nada tinggi dan berkata kalau dia adalah kepala keluarga Hope. Jadi Christina harus tunduk juga kepada perintahnya. Lagi pula Christina juga sudah mengundang anak dari bangsawan rendahan itu kan. Jika saja Christina mempersembahkannya kepada 13 Night Sword, maka mungkin saja organisasi itu akan memaafkan mereka atas ketulusan persembahan anak itu. Nah, di sini Christina pun tidak mau melakukannya karena memang Kanade sudah dalam perlindungannya. Namun sang ayah tidak mengindahkan perkataan dari Christina, dan di sini dia pun membawa bukti-bukti atas kesalahan Eliza bersamanya, dan mungkin saja dia akan menyerahkan bukti-bukti itu kepada 13 Night Sword. Setelah itu, dia pun meninggalkan Christina sendirian dalam kantornya. Di sini, Christina pun hanya bisa terdiam, merenungi ketidakmampuan dirinya untuk melawan 13 Night Sword. Andai saja dia memiliki kekuatan, maka pastinya hal ini tidak akan terjadi kepada dirinya. Pikiran-pikiran seperti itulah yang terlintas dalam benaknya. Sampai satu ketika, wajah memalukan Count GT yang dia lihat tadi pagi pun terlintas juga. Di sini Christina tidak takut sama sekali dengan wajah itu. Justru yang dia rasakan adalah rasa geli yang tidak tertahankan dalam hatinya ketika melihat bangsawan yang korup itu mati tepat di depan matanya. Secara perlahan, Christina pun tertawa geli dalam kantor ayahnya dan tawa itu terus bergema hingga beberapa saat. Ya, nampaknya Christina juga udah mulai gila karena kasus ini, teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke karakter Count Kuzaja dan Baron Gerhan. Mereka berdua adalah anggota dari 13 Night Sword. Di sini, mereka berdua sedang berdiskusi atas kasus kematian dari Count GT. Tentu, kematian dari Count GT cukup berpengaruh kepada organisasi mereka nih. Tapi, mereka berdua masih belum tahu siapakah pelaku yang membunuh Count GT. Count Kuzaja berspekulasi nih, kalau yang membunuh Count GT adalah pembunuh profesional yang berasal dari organisasi Zero Wolf. Itu adalah organisasi yang berada di kota Outlaw City. Karena memang dia mendengarnya organisasi itu memiliki banyak sekali pembunuh yang sangat handal. Nah, masalah kedua yang mereka bahas adalah tentang keterlibatan keluarga Hope dengan organisasi mereka. Ya, nampaknya 13 Night Sword sudah sadar kalau keluarga Hope akan macam-macam dengan mereka. Maka dari itu,
13 Night Sword akan menghabisi keluarga Hope sebelum mereka diserang oleh keluarga Hope. Di sini nampaknya Baron Gerhan akan mengurus tentang keluarga Hope nih. Dia juga nampaknya bernafsu untuk melakukan sesuatu pada Christina, karena memang Christina juga dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Ya, nampaknya Baron Gerhan akan melakukan sesuatu yang tidak senonoh nih kepada Christina terlebih dahulu sebelum menghancurkan keluarganya. Namun, di tengah itu tiba-tiba aja ada suara tawa jahat di ruangan yang mereka pakai. Tentu keduanya pun terkejut dengan hal itu, lalu menghunuskan pedang mereka nih. Setelah mereka melihat ke arah sekeliling beberapa saat, tidak ada satu orang pun yang muncul di sana. Jadi dari mana asalnya tawa jahat tersebut? Nah, ternyata tawa tersebut berasal dari atas mereka. Di sana sudah ada seorang badut berdarah yang siap membunuh mereka berdua. Keduanya pun langsung panik dan menebas badut itu dengan pedang mereka. Nah, mereka mengira kalau tebasan yang mereka layangkan tadi udah kena semua dan mereka berhasil membunuh sang badut. Tapi sayangnya, itu hanyalah ilusi saja. Sang badut sudah ada di samping mereka dan tepat di belakang kepala Baron Gerhan sudah tertancap kartu remi yang secara otomatis membuatnya sekarat, teman-teman. Kini hanya tinggal Count saja yang masih tersisa nih. Tentu, dia pun takut dengan sang badut dan dia terus berkata kepada sang badut kalau dia bisa memberikan sejumlah uang agar sang badut itu mau melepasnya. Namun nampaknya permintaan itu tidak digubris sama sekali oleh sang badut. Dan terakhir, 3 buah kartu remi pun langsung tertancap di tenggorokan dari Count saja, yang secara otomatis mengakhiri hidup dari bangsawan korup itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Kage no Jitsurukusa volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.